betul-betul harus konsumsi Bapak Ibu setiap hari. Kenapa? Karena radikal bebas ini dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sangat dominan. Maka dia akan merusak sel. Ketika dia merusak sel, kita sakit. Ketika kita sakit, maka Bapak Ibu sekalian, tubuh kita menjadi bermasalah ya. Nah, kemudian antioksidan itu sendiri Bapak Ibu sekalian, dia sebagai juga untuk membantu meningkatkan imunitas kita, yaitu sel darah putih ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, sel darah putih kita ini dia mengandung jadi sel darah kita ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini kerjanya apa, Bu, Pak? Kerjanya adalah dia membunuh kuman, bakteri, virus yang ada di dalam dalam apa di tubuh kita. Dia akan dirusak bakteri tadi, sel-sel apa bakteri tadi dirusak. Nah, kemudian dimakan dengan konsep sel darah putih namanya makrofag itu ya dia makan dia rusak. Nah, sel darah putih ini Bapak Ibu sekalian, dia sangat berperan penting untuk menjaga imunitas kita. Makanya nanti ada sebagian ya, Bapak Ibu, ada yang minum Izumi Alkabes, ada nggak nih yang minum Izumi Alkabes, kok badannya jadi meriang, panas? Ada nggak yang badannya jadi hangat? Kenapa Bapak Ibu? Orang yang biasanya sakit, ya, kenapa badannya jadi suhunya panas? Karena di situ ada kinerja sel darah putih, Bapak Ibu. Jadi sel darah putih ini dia membutuhkan suhu agak panas untuk melawan penyakit, untuk membuka jalur pembuluh darah, ya. Nah, ibarat tadi kalau ada apa? Ada kebakaran ya, atau misalnya ada tentara pengen pengen melawan musuh harus dibuka nih jalannya ya. Tadi jangan jalan atau tadi pemadam kebakaran ada kebakaran kan pasti dibuka jalan itu Bapak Ibu. Nah, sel darah putih itu dia membutuhkan suhu agak panas. Makanya ada beberapa yang konsumsi Izumi Alkabes kok meriang. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena dia untuk melawan penyakit yang ada di tubuh kita ya. Jadi kalau saya bilang tadi antioksidan itu ibarat pelurunya ya. Nah, sel darah putih ini tentara. Jadi tentara itu kalau dia punya senjata, nggak punya peluru, repot juga Bapak Ibu. Jadi kalau membunuh musuh, nggak bisa dia. Nah, dia butuh asupan antioksidan untuk apa? Untuk mempersenjatai sel darah putih tadi. Dia akan melawan kuman penyakit. Nah, kita lihat di video ini Bapak Ibu seperti apa kerja sel darah putih untuk memakan bakteri ya, kuman penyakit yang ada di tubuh kita. Nah, bisa kita lihat ya. Kalau putih atau leukosit, leukosit atau zat aktif kurang lebih. Ya. Leukosit bergerak di area kimia. Oke. Leukosit menempel pada dinding pembuluh darah di sekitar area infeksi dan gerak keluar dari menuju situs infeksi atau migrasi. Zat aktif fagositosis yang mengandung akan kena dan bahan kimia antimikroba yang menghancurkan bakteri. Leukosit dapat mempresentasikan dari beberapa aktif kekebalan input sang respons imun yang lebih luas. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya kinerja dari sel darah putih. Makanya nanti ada juga yang habis minum Izumi Alkabes kok badannya agak gatel. Ada nggak nih yang agak gatel gitu ya? Nah, gatel itu biasa Bapak Ibu ada reaksi histamin namanya. Nah, kalau boleh saya contohkan kalau Bapak Ibu ada luka nih, kan udah mau sembuh apa yang dirasakan gatel, sering Bapak Ibu garuk gitu ya. Nah, itu ada respon histamin. Nah, ada beberapa yang reaksi gatel. Kemudian nanti ada juga yang buang air besarnya banyak, ya. Oh, kotoran BAB-nya banyak, ya tinggal Bapak Ibu pilih ya. Kalau kita lihat usus tadi kotor, ya itu harus kita bersihkan ususnya. Tinggal Bapak Ibu pilih mau bolak-balik toilet atau bolak-balik rumah sakit itu aja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan kita konsumsi Izumi Alkabes nanti ada beberapa reaksi namanya proses detox, ada yang pegel-pegel, ada yang meriang. Nah, apakah harus berhenti Pak nih? Lanjut saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kuat lanjut dengan dosis pengobatan, kalaupun nggak kuat, Bapak Ibu ya konsumsi di dosis pencegahan saja boleh ya. Nah, saran saya nanti imbangi juga nutrisinya. Salah satu suplemen kita di PT Best yaitu ada Red One Boost. Kenapa? Karena Red One Boost itu dia selain mengandung antioksidan tinggi juga, dia mengandung nutrisi untuk menyeimbangkan. Jadi ibarat tadi sel darah putih dia bekerja dia perlu energi Bapak Ibu. Nah,
Makanya ada beberapa kok jadi Pak, badan saya jadi lemes gitu ya. Kenapa? Karena sel darah putihnya lagi bekerja, asupan nutrisinya kurang ya. Makanya Bapak Ibu perhatikan nanti nutrisinya. Jangan Bapak Ibu oh minum Izumi Alkabes ya nutrisinya tidak dipenuhi. Jadi semua tubuh kita Bapak Ibu perlu keseimbangan ya. Jadi perlu keseimbangan. Oke, kita udah belajar tadi tentang keseimbangan pH, kemudian kita udah belajar antioksidan, kita udah belajar tentang bagaimana tubuh bisa melawan penyakit dari sel darah putih. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, Izumi Alkabes itu dia membantu. Jadi yang menyembuhkan itu adalah tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena unsurnya udah dipenuhi, ya. Mineral yang dibutuhkan tubuh ada, antioksidannya ada, sel darah putihnya bekerja. Beda dengan konsep obat. Kalau obat misalnya Bapak Ibu bakteri di tubuhnya banyak nih, maka biasanya para medis akan meresepkan antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah dia akan melawan membunuh kuman ya dari kandungan dari antibiotik itu sendiri. Beda dengan konsep Izumi Alkabes ya. Izumi Alkabes itu dia akan meningkatkan sel imunitas tubuh kita. Maka yang nanti yang menyembuhkan adalah tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, itulah luar biasa kinerja daripada Izumi Alkabes ya. Sekali lagi, Izumi Alkabes itu bukan obat, dia bukan herbal, tapi dengan kita konsumsi Izumi Alkabes, insya Allah akan membantu proses penyembuhan penyakit ya. Ya, kalau misalnya nggak ada reaksi di tubuh gimana? Ya bagus Bapak Ibu, konsumsi saja rutin. Saya termasuk waktu konsumsi awal itu 1 minggu saya nggak ngalami detox. Nah, setelah 1 minggu lebih itu saya mengalami. Ya, kadang-kadang tergantung kondisi tubuh kita ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita konsumsi saja rutin setiap setiap hari ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita coba bahas ulang. Jadi Izumi Alkabes kandungannya diantaranya ada kalsium, ya. Nah, kalsium dibutuhkan nggak Bu Pak untuk tubuh? Sangat dibutuhkan, ya, terutama untuk tulang. Zat besi, nah ini untuk sel darah merah kita. Kemudian magnesium, peranannya, ya, itu sangat banyak untuk menghilangkan rasa nyeri, juga untuk meningkatkan kinerja pankreas, untuk menetralisir gula darah berlebihan, ya zinc, kemudian natrium. Nah, ini untuk banyak sekali fungsinya, ya. Kemudian yang dilarutkan di dalam air menghasilkan trace mineral. Jadi mineral esensial yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga air mineral biasa menjadi ber-pH basa, alkali adaptif. Nah, ini saya kasih tanda kurung Bapak Ibu. Di sini ada alkali adaptif, ya. Jadi tidak semua air alkali itu adaptif Bapak Ibu. Pak, gimana sih pengen tahu alkali itu adaptif atau tidak? Ini bisa dijawab dengan apa? Dengan praktek, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti diikut di kelas khusus, walaupun nanti kelas khusus itu setelah setelah Lebaran ya baru kita kita lakukan Zoom prakteknya. Tapi kalau Bapak Ibu yang pengen minat nanti untuk ikut, silakan ya di grup konsultasi karena saya udah siapkan wadahnya. Nah, pH basa alkali adaptif ini Bapak Ibu sekalian itu kita usahakan alkalinya yang bisa menyesuaikan dengan pH lambung dan bisa aman untuk jangka panjang di ginjal. Kenapa? Tidak semua air alkali itu adaptif, Bapak Ibu. Ya, kalau kita pengen, kenapa kita menyarankan air demineral? Karena memang air demineral itu kalau kita berikan 200 mili, 1 tetes, dia sangat-sangat adaptif. Ya, tapi kalau Bapak Ibu gunakan air di rumahnya, ya, nanti kita akan contohkan kita praktek Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua alkali itu diadaptif. Kenapa? Karena ada juga merek air dia pH basa juga, tapi ternyata pas kita cek TDS-nya Bapak Ibu itu di angka di atas 200. Kenapa? Karena dia air mineral, kemudian ditambahkan bahan mineral basa yang membuat TDS-nya jadi tinggi. Ya. Nah, terus Alkabis bisa nggak Pak dia tidak adaptif? Bisa tidak adaptif. Kenapa? Karena mungkin sumber airnya tidak bagus. Bapak Ibu paksa dia pH basa, tapi TDS-nya semakin tinggi. Nah, inilah yang nanti akan jadi permasalahan jangka panjang. Tapi kalau Bapak Ibu pilih air demineral, air yang tidak mengandung mineral, nah itu sangat aman untuk jangka panjang, ya.
Nah, nanti Bapak Ibu kalau untuk memahami pH adaptif, nah Bapak Ibu memang ini harus praktek, harus punya alat ya. Tadi saya sudah jelaskan ya secara garis besarnya, semakin tinggi TDS-nya ya, semakin tinggi pH-nya, semakin tidak adaptif. Nah, kalau pH yang adaptif, semakin rendah TDS-nya dan pH-nya walaupun pH 9, dia akan adaptif. Nah, paling simpelnya Pak, bagaimana biar saya dapat pH alkali adaptif? Nah, pilihlah air demineral. Contoh nih, ada air Cleo, ada air amidis, ada air biotehal, ada air suli. Nah, kemarin kita cek juga air suli itu bagus Bapak Ibu ya, suli 5. Itu air demineral. Nah, itu kalau kita berikan Izumi Alkabes ya, satu tetes di dalam 200 mili, dia akan jadi pH 9 dengan TDS di bawah 50, maka dia akan jadi alkali adaptif. Pak, kalau air sumur saya bagaimana? Air galon saya bagaimana? Air yang PAM saya, air PDAM gimana? Nah, saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu sudah punya alatnya, sudah kita praktekkan, baru bisa kita simpulkan. Kemarin di kelas khusus ada air yang dia konsumsi setiap hari pakai air sumur, ternyata pas kemarin kita praktek Bapak Ibu, TDS-nya itu di atas 400 ya. Ada juga kemarin air gunung ya. Unik juga air gunung TDS-nya rendah, kemudian dia adaptif. Nah, ada juga. Nah, ada juga air air gunungnya cukup tinggi TDS-nya. Nah, penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini berkaitan jangka panjang. Tidak mesti dengan alkabes, artinya tanpa dikonsumsi alkabes, kalau dia TDS-nya terlalu tinggi, itu sangat riskan Bapak Ibu ya. Nah, kalau air mineral yang biasa di pasaran, ya itu rata-rata air mineral itu dia rentang di 50 sampai di 200 ya. Kalau diminum boleh nggak Pak? Boleh ya. Kalau kita kasih alkabes, bagaimana dosisnya? Nah, tergantung Bapak Ibu ya. Tergantung dari mineralnya itu sendiri. Ada mineral yang dia adaptif dengan alkabes. Ada yang mineralnya dia tidak adaptif dengan alkabes. Akhirnya membutuhkan untuk pH 9 itu ada yang sampai 3 tetes, ada yang 5 tetes. Kalau Bapak Ibu ambil air mineral, dikasih satu tetes, ternyata pH-nya cuma 7. Ya nggak ngangkat, pantas nggak sembuh itu. Kita paksa dengan 4 tetes, 5 tetes, TDS-nya makin tinggi. Nah, itu serba salah jadinya, ya. Nah, Bapak Ibu, paling aman ya, paling aman Bapak Ibu konsumsi untuk pengobatan, pilih air demineral. Itu saja kalau yang mau dikasih alkabes. Oke, kita sudah belajar tentang kandungan. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana menghitung rumus kebutuhan air secara umum. Nah, silakan Bapak Ibu yang pengen ditulis. Jadi, kita ingin tahu berapa cairan di tubuh kita, ada rumusnya yaitu berat badan dikali 30 mili. Jadi, kalau misalnya berat badan Bapak Ibu 67 kilo, kita kalikan 30 mili, maka kebutuhan air kita adalah 2 liter. Nah, Pak, saya berat badannya 50 kilo. 3 dikali 30 mili, berarti 1,5 liter. Tinggal ini harus kita bagi, Bapak Ibu. Di 70% ini pH 7. Nah, di pH basahnya 30% saja. Contoh, misalnya Bapak Ibu dewasa rata-rata kebutuhannya 2 liter. Maka yang kita konsumsi pH netral itu 1,4 liter, pH basahnya 600 mili. Cuma salah juga Bapak Ibu ya. Pak, saya minum Izumi Alkabes. Saya konsumsi satu hari 600 mili. Tapi Bapak Ibu nggak minum juga pH 7-nya. Nah, ini nanti kinerjanya tidak optimal. Maka Bapak Ibu harus hitung dulu nih kebutuhan airnya. Kalau pengen terapi dengan konsep hidroterapi ya. Jadi Bapak Ibu tes nih. Oh, berat badan saya 67 kilo. Berarti saya 2 liter. Kalau rumus Pandi tadi 70% pH 7, 30% pH basah. Ya, tinggal nanti ada pH sedang, ada pH tinggi. Nah, kalau pH sedang untuk pencegahan, pH tinggi untuk pengobatan. pH tinggi berapa? Di 9 sampai 9,7 Bapak Ibu.
Nah, itu pH tinggi. Jadi kalau kita sakit, itu kita membutuhkan pH tinggi, yaitu di 9 sampai 9,7. Contoh, misalnya air demineral nih, air Cleo, kita berikan 200 mili, satu tetes, itu dia pH 9 sampai 9,5, Bapak Ibu. Jadi, kita kalau untuk dos pengobatan 200 mili, satu tetes. Tapi kalau dos pencegahan, kita berikan 600 mili atau 300 mili satu tetes, itu pH-nya kurang lebih di angka 8 sampai 8,5. Ya. Nah, itu kita konsumsi setiap hari. Kenapa hanya 30% padi pH basah? Karena tubuh kita itu, ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita dominan misalnya 2 liter kita berikan basah semua itu juga nggak bagus, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen optimal pengobatannya, jadi harus penuhi cairan tubuhnya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cara membuat air alkabes, kita bisa Bapak Ibu bikin pH 7 bisa. Caranya gimana? Air demineral dengan TDS di bawah 10, Bapak Ibu kasih satu tetes, dia jadi pH 7. Ya. Pak, misalnya saya pengen taruh di air galon saya. Nah, bisa nggak alkabes? Cuma saya akan kembali saya tanya, Bapak Ibu pakai air apa? Kalau pakai air demineral, ya dengan TDS di bawah 10, insya Allah dengan satu tetes dia jadi pH 7. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen konsumsi setiap hari pH 7, berarti 1 galon 19 liter kita berikan 19 tetes. Misal Bapak Ibu pakai air Cleo galon nih, atau air Suli galon, atau air Biotehal galon ya. Di Lampung itu ada satu air demineral, waktu saya acara di Lampung namanya Biotil ya, Biotihal. Nah, itu dia ada galon juga Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita berikan satu tetes di 1 liter dia jadi pH 7. Nah, kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, mineralnya dari mana? Ya mineral dari Alkabes. Jadi kalau air demineral, kita kalau dibikin 1 liter di satu tetes pH 7, kalau di 600 mili satu tetes di 8 sampai 8,5, 300 mili itu 8,5 sampai 9. Nah, 200 mili satu tetes di 9 sampai 9,5. Pak, air galon saya gimana? Air sumur saya gimana? Nah, bisa nggak dengan rumus ini? Nah, saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu bisa tes punya alatnya ya. Tapi kalau yang pasti Bapak Ibu cari air demineral. Kalau tes di bawah 10, nah rata-rata air demineral itu di bawah 10 ya. Oke, ini kita akan masuk ke dosis Bapak Ibu ya. Ini ada dosis dan aturan minum. Jadi dosis dan aturan minum ini Bapak Ibu sekalian kita bagi dua ya. Kita bagi dua, ada untuk pencegahan, ada untuk penyembuhan. Nah, pencegahan tadi ingat rumusnya ya, 30% 600 mili diberikan 1 sampai 2 tetes saja. Nah, untuk penyembuhan atau pengobatan kita bagi tiga Bapak Ibu. Ya, jadi kita bagi tiga, ada kategori satu, kategori dua, kategori tiga. Jadi si Bapak Ibu silakan di screenshot ya. Nanti pertanyaan Bapak Ibu tentang penyakit sebenarnya udah ada jawabannya di sini. Ya, contoh Pak, kalau misalnya penyakit kategori 3 itu yang gagal ginjal, cuci darah. Bapak Ibu sekalian, ya perhatikan orang yang mengalami gagal ginjal, cuci darah. Jangan Bapak Ibu gunakan rumus tadi ya, rumus kebutuhan cairan itu nggak berlaku. Atau orang pembengkakan jantung dibatasi minumnya, nah itu nggak bisa Bapak Ibu menggunakan rumus tadi. Maka yang paling aman kita berikan cukup satu tetes alkabes di bawah lidah, diamkan selama 3 atau sampai 5 menit, kemudian kita kumur-kumur dengan air lalu buang Bapak Ibu. Nah, itu kategori 3 orang yang gagal ginjal, cuci darah, atau yang minumnya dibatasi. Nah, untuk minumnya bagaimana Pak Andi? Pakai air apa? Air demineral yang tidak mengandung mineral. Kenapa? Kenapa orang gagal ginjal biasanya dibatasi minumnya, tidak terlalu boleh banyak. Ada kemarin yang maksa orang, dia mungkin nggak tahu Bapak Ibu, dia ada gagal ginjal, gunakanlah pakai rumus tadi. Dikasih 2 liter, dikasih alkabes juga. Akhirnya apa? Terjadi bengkak. Ya karena memang gini, kalau dia nggak kasih alkabes pun, karena tadi kalau orang gagal ginjal biasa cuma dibatasi bisa 600 mili, ada 500 mili, ada 300 mili. Ini dikasih 2 liter, nggak dikasih alkabes pun pasti bengkak Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya yang kita kontraindikasi, yang kita tidak sarankan untuk diminum yaitu orang-orang yang mengalami gagal ginjal. Ya, oke. Kemudian kategori 2 di sini ada jenis kanker, tumor, kista, miom. Nah ini memang agak banyak Bapak Ibu ya.
Nah, agak banyak di 200 ml satu tetes, kurang lebih 50% dari kebutuhan cairan tubuh kita. Nah, untuk kategori satu ini penyakit apapun. Jadi selain kategori 2, kategori 3 masuk di kategori satu, mau yang kolesterolnya tinggi, asam urat, stroke, jantung, dan lain-lain, Bapak Ibu, semuanya masuk di kategori satu. Nah, Pak, ini kan ada keterangan siang hari, kita kan lagi bulan puasa, gimana cara konsumsinya? Caranya yaitu pas kita buka puasa, 200 ml satu tetes, mau tidur 200 ml satu tetes, bangun tidur 200 ml satu tetes ya. Nah, untuk kategori 2 nanti tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu ya. Tinggal nanti menyesuaikan waktu yang dikonsumsi. Oke, selain itu juga Izumi Alkabes untuk pengobatan luar juga bisa, untuk luka, gatal, bengkak, nyeri. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk caranya satu tetes diberikan 10 mili air demineral. Biasanya kita pakai botol spray seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh ini 60 mili, kita kasih 6 tetes ya. Untuk spray wajah, satu tetes 20 mili air demineral ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti pengen wajahnya jadi kinclong, anti-aging, anti penuaan, nah ini diberikan satu tetes 20 mili. Contoh ini botolnya 360 mili. Berarti kita kasih 3 tetes. Caranya disemprot ke wajah, kemudian bersihkan pakai kapas, kemudian semprot kembali, biarkan sampai kering ya. Kemudian untuk rambang mata itu 1 tetes 100 mili ya Bapak Ibu, nanti kedipkan di mata 30 detik kiri dan kanan pakai wadah. Nah, kalau biasanya kita pakai wadah rambang mata seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti berikan 1 mili 1 tetes, kita tuang. Nah, ini untuk rambang mata kiri dan kanan ya. Oke, untuk masalah telinga atau hidung, ya, nah itu bisa diteteskan di katembat, ditaruh di telinga atau ditaruh di hidung, biarkan 3 sampai 5 menit, kemudian kita buang, lakukan 1 hari 3 kali. Nah, itu untuk aturan minumnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, evaluasi pengobatan, misalnya kalau Bapak Ibu belum ada perubahan, gunakan air non mineral ya. 7 hari tidak ada perubahan, berikan tambahan Red One Boost. Kenapa Red One Boost? Karena memang Red One Boost ini mengandung nutrisi dan antioksidan cukup tinggi. Ya, saya udah beberapa riset pasien-pasien, kalau misalnya dia mau optimal, kita tambahkan Red One Boost. Kalau misalnya dia ada diabetes, belum turun juga, bisa kita tambahkan diabetes. Nah, jika 15 hari tidak ada perubahan, silakan Bapak Ibu berikan tambahan herbal lainnya. Atau Bapak Ibu pengen dari awal kasih tambahan herbal PT Best, tinggal nanti menyesuaikan ya. Kalau saya menggunakan SOP ini sesuai memang dari pengalaman dan kajian saya selama di Izumi Alkabes. Kalau herbal-herbal yang lain, nah Bapak Ibu nanti boleh ikuti Zoom meeting Ustadz Asep Bruder. Bapak Ibu belajar banyak di sana ya tentang detail-detail herbal yang ada di PT Best ya. Kalau saya memang kapasitasnya untuk menjelaskan di Izumi Alkabes ya. Nah, ini salah satu produk Red One Boost, itu sangat tinggi antioksidannya Bapak Ibu sekalian, sampai 69.500 orang, itu tertinggi. Dan dia mengandung mineral yang cukup tinggi juga untuk pembentuk antioksidan, yaitu mineral selenium. Nah, kalau selenium itu di ikan salmon ya. Nah, itu kalau buah merah itu 6 kali lipatnya Bapak Ibu. Dan dia juga mengandung madu Red One Boost ini sebagai sumber energi, sumber nutrisi dan sumber vitamin ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, itu kandungan dari Zumilk Alkabes. Nah, ini ada diabetes, ini untuk diabetes. Nah, ini saya rekomendasikan buat yang memang minum Alkabes belum belum turun, dan hati-hati juga Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang gula darahnya 500, kemudian dia suntik insulin, dia minum diabetes juga, minum Izumi Alkabes yang tadi gula darahnya 500 jadi turun 107, terlalu cepat, terlalu drop gitu. Maka saran saya, kalau dia yang ada suntik insulin, dimonitor dulu 3 hari ya, perlahan nanti yang tadi sehari 3 kali jadi 2 kali, jadi 1 kali, bahkan bisa kita lepas. Nah, tapi diabetes ini selain menurunkan gula, kelebihannya dia juga memperbaiki organ pankreas yang rusak. Kenapa? Karena ada kandungan mengkudu, brotowali, sambiloto, buah pare, dan pegagan. Ini rata-rata herbal pahit yang menetralisir kelebihan gula yang ada dalam tubuh kita. Ya, oke. Untuk dosis anak-anak ini Bapak Ibu sekalian ya, kita menggunakan tetap di 200 mili satu tetes, kita gunakan 30% dari rumus berat badan. Misalnya contoh berat badannya 15 kilo, ya kalikan 30 mili berarti kebutuhan airnya 450 mili. Jadi pH netral nih, pH netral yang warna hijau Bapak Ibu sekalian, caranya tadi
berat badan dikali 30 mili dikali 70%, berarti kebutuhan air pH netralnya itu 315 mili. Nah, kalau air Izumi Alkabesnya itu 30% saja. Berat badan dikali 30 mili dikali 30%. Jadi 135 mili. Nah, 135 mili ini Bapak Ibu diambil dari mana? Dari larutan 200 mili satu. Itu untuk dosis anak. Jadi nanti dihitung dari berat badan Bapak Ibu. Ya silakan di screenshot yang pengen dicatat. Jadi silakan Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu nanti nanya, Pak, anak saya sakit, berapa dosisnya? Nah, timbang saja berat badannya dikalikan 30 mili dikali 30%. Nah, ketemu angka berapa milinya yang dibutuhkan untuk Agak satu rame. hari. Dan Ini kan jangan rame. lupa Bapak Ibu sekalian ya, konsumsi juga pH netralnya. Nah, untuk dosis bayi 0 sampai 1 tahun berikan 200 mili satu tetes, dibuat larutan, kemudian berikan 1 sendok teh 3 kali 1 hari ya, bisa 3 sampai 5 kali. Nah, bayi 1 sampai 5 tahun kita berikan tetap bikin larutan 200 mili satu tetes, berikan 1 sendok makan per 2 jam ya. Jadi cukup jelas Bapak Ibu ya, cukup jelas ya. Jadi rumus-rumus pengobatan di Izumi Alkabes ini sangat simpel, sangat sederhana ya. Tinggal kita masukkan saja rumus yang ada di gambar tadi ya. Nah, ini buat yang pengen berat badannya turun. Ayo, yang pengen berat badannya turun nih. Ini saya kasih rumusnya ini Bapak Ibu ya. Ini udah terbukti beberapa orang yang menggunakan rumus ini dan saya yakin Bapak Ibu ya. Nah, ini memang agak repot kalau bulan puasa ini ya. Karena bulan puasa ini durasinya pendek, Bapak Ibu khawatir minum malam terlalu banyak. Mungkin kalau puasa itu kan juga bisa menurunkan berat badan. Nah, nanti mungkin bisa Bapak Ibu gunakan metode ini nanti di saat ini lepas bulan puasa ya. Caranya gimana? Contoh, berat badan Bapak Ibu 80 kilo nih ya. Nah, kita kalikan tetap 30 mili, itu kebutuhan air satu harinya itu adalah 2,4 liter. Jadi 2.400 mili. Nanti kita bagi dua Bapak Ibu. Dibagi dua, 50% air pH 7. Nah, 50% nanti di pH 8 sampai 9,5. Ya. Jadi Bapak Ibu ukur dulu nih timbang. Nah, kemudian Bapak Ibu kalikan 30 mili, nah nanti ketemu angkanya, jadi dibagi dua, 50% pH 7, 50% pH 8 sampai 9,5. Nah, untuk 2 minggu pertama, ingat Bu, catat nih ya, untuk 2 minggu pertama, kita berikan di pH tinggi Bapak Ibu, di pH 9,5 ya, atau 9 sampai 9,5, caranya 200 mili air demineral diberikan satu tetes. Jadi kalau 1.200 mili, berarti dia membutuhkan 6 botol ini, ya, atau 6 gelas kalau Bapak Ibu yang pakai galon air demineral ya. Nah, kemudian itu 2 minggu pertama. 2 minggu kedua nanti turunkan cukup di 300 mili satu tetes. Ingat ya, di 2 minggu pertama, ya ingat Bapak Ibu ditatat ya, di 2 minggu pertama 200 mili satu tetes. Di minggu kedua dan selanjutnya cukup 300 mili satu tetes. Pak, kalau udah ideal bagaimana? Bapak Ibu, kalau udah ideal, kembali ke rumus awal, 70% pH 7, 30% pH basah. Nah, kemarin ada yang udah coba pakai rumus ini, Bapak Ibu sekalian. Itu 2 minggu turun kurang lebih 2 kilo. Ya. Nah, idealnya 1 bulan itu 4 kilo, Bapak Ibu. Karena terlalu berlebihan juga nggak bagus. Ya. Jadi, menggunakan rumus ini rata-rata teman-teman kita itu berhasil, Bapak Ibu, untuk diet. Ya. Nah, ini juga pasar kita nih buat orang-orang yang kelebihan kantong ya, kelebihan kantong di lemak tubuhnya. Nah, itu bisa menggunakan rumus ini. Oke, tadi reaksi detox terjadi mual, pusing, nyeri, gatal-gatal, meriang, demam. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, tetap lanjutkan saja. Kalau tidak kuat, turunkan dosisnya. Ya, Pak, palanya puyeng, nggak tahan sampai migrain, nggak kuat. Nah, Bapak Ibu boleh tambahkan obat anti nyeri ya. Nah, mau obat medis atau herbal silakan ya. Kalaupun nggak kuat, Bapak Ibu cari obat yang mengandung obat anti nyeri ya silakan nanti pilihan mereknya bebas Bapak Ibu. Itu kalau memang betul-betul nggak kuat, nggak tertahankan. Tapi kalau kuat ya tetap lanjut saja Bapak Ibu sambil istirahat yang cukup ya. Nah ini waspadai untuk gagal ginjal sekali lagi Bapak Ibu kalau nanti mau ngasih Izumi Alkabes cek pasiennya ada nggak riwayat gagal ginjal ya. Kalau Bapak Ibu nanti
ada cek lab, biasa kita cek dari kadar kreatininnya ya. Kalau kreatininnya tinggi, berarti dia ada kerusakan di ginjal. Nah, itu kita sarankan tidak diberikan. Nah, Pak, ini jadi harus hati-hati dong ya. Sebenarnya itu kewaspadaan saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena gagal ginjal kalau kita berikan tadi dosisnya dosis yang tanpa AKB sekalipun dia konsumsi air berlebihan itu memang tidak dianjurkan ya. Nah, Izumi Alkabes tidak berkesan jika air yang digunakan tidak tepat dan cara waktu yang minum tidak tepat. Nah, ini kita akan tes Bapak Ibu. Ada nggak yang pengen dites? Ibu di sini indikasi gangguan kesehatan. Jadi dites di bawah lidah. Ada pahit, ada sepat, ada amis. Nah, ini menandakan itu bukan penyakit Bapak Ibu, tapi ada organ yang lemah yang harus dikuatkan dengan Izumi Alkabes. Jadi Bapak Ibu jangan vonis, oh Bapak Ibu rasanya pahit berarti ada penyakit empedu, penyakit liver. Jangan Bapak Ibu. Itu menandakan organ saja yang lemah ya. Oke, coba untuk praktek Bapak Ibu ya. Ini saya buatkan videonya saja. Jadi Bapak Ibu biar lebih fokus bisa menyimak. Nanti juga saya akan lihatkan perbedaan air mineral dan demineral ya. Basa atau netral. Dan yang kedua tadi menggunakan betadine. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan praktekkan ya. Ini ada 3 jenis air Bapak Ibu ya. Ini air demineral ya. Ini air mineral, ini air sumur ya. Nah, Bapak Ibu ada 3 ya, ada air isi ulang ya. Yang kedua. Nah, ini kita akan cek menggunakan pH tester Bapak Ibu. Nah, ini kita tes pakai pH tester. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ini air tanpa diberikan Izumi Alkabes ya. Ini jadi tanpa Izumi Alkabes. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu lihat ya. Sini. Nah, ini kalau misalnya warnanya kuning, berarti airnya bersifat asam. Nah, kalau warnanya hijau, dia bersifat netral. Kalau dia misalnya biru atau ungu, berarti dia bersifat basah. Nah, air demineral, Bapak Ibu sekalian, dia warnanya kuning, Bapak Ibu. Ya, warnanya kuning. Nah, ini air galon nih, Bapak Ibu sekalian ya. Dia sebenarnya basah-basah ringan. Nah, ini air sumur, dia warnanya kuning. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat, kita akan berikan di dalam satu gelas ini, kita berikan 1 tetes Izumi Alkabes di 3 jenis air ini. Nah, kita berikan 1 tetes, ini kita berikan 1 tetes, ini kita berikan 1 tetes. Nah, Bapak Ibu perhatikan di 3 jenis air ini mana yang langsung warnanya pH 9. Nah, kalau pH 9, 9,5 warnanya ungu Bapak Ibu. Nah, tapi air ini nggak ada perubahan Bapak Ibu. Dia tetap sama. Kau ini juga masalah malah kuning, nggak ada perubahan ya. Nah, coba kita lihat, kita teteskan kembali tetesan yang kedua. Nah, tadi kita pengen ngejar pH 9, Bapak Ibu. Bisa nggak air galon ini di pH 9? Kita berikan tes kedua. Nah, kita berikan. Nah, Bapak Ibu, ternyata belum juga, Bapak Ibu. Ini sudah di 3 tetes ya. 2 tetes. Nah, kita berikan tetesan yang ketiga. Kita berikan yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di sini. Nah, ternyata belum sama juga Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya sampaikan. Ada kalau Bapak Ibu menggunakan air yang ngasal, tidak jelas. Ada juga kadang 2 tetes langsung ungu, ya. Tapi ini udah 3 tetes saya belum Bapak Ibu. Ini udah mau mendekati. Coba kita berikan ke 4 tetes. Nah, kalau kita misalnya dos pengobatan Bapak Ibu sekalian, kalau dia pH-nya tidak di 9,5, dia tidak optimal, ya. Nah, kalau pencegahan sih masih aman. Nah, ini 4 tetes sudah mulai sama. Kalau ini malah nggak ada perubahan, Bapak. Ya. Nah, itu menandakan Bapak Ibu sekalian, sumber air, kualitas air sangat menentukan kualitas Izumi Alkabes. Nah, kalau saya sudah simpulkan Bapak Ibu, ini alkali, tapi alkalinya tidak adaptif. Ya. Bisa pH 9, tapi TDS-nya tinggi banget Bapak Ibu. Ya. Coba kita kalau Bapak Ibu mau cek ya. Ini kita lihat berapa TDS-nya. Ya, kita punya alat TDS Bapak Ibu. Ya, rangka ya. Nah, berapa?
398, hampir 400 Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah yang saya bilang tidak kita rekomendasi. Nah, coba kalau kita tes pakai air air apa? Cleo ini. Nah, di sini dia masih di 76. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini dia nggak di 200 mili nih ya. Kalau di 80 mili. Kalau kita kasih di 200 mili, tentunya TDS-nya semakin rendah lagi Bapak Ibu. Nah, contoh nih ya kita berikan di 200 mili ya. Nah, tetap warnanya tetap ungu Bapak Ibu, tetap ungu ya. Nah, tetap ungu. Kenapa? Karena memang di satu tetes itu dia di pH 9 Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita tes kembali di 200 mili, TDS-nya cuma berapa Bapak Ibu? 46. Nah, kalau tadi kita belajar ya, kalau tadi kita belajar bagaimana mengetahui air yang sehat, yaitu TDS-nya di bawah 50 dan pH-nya bisa pH 7, pH 9. Nah, inilah kenapa kita menyarankan air demineral. Salah satu yang kita rekomendasikan ya ada air Cleo, ada air Amidis, ada air Suli, ada air Biotehal. Nah, ini yang kita rekomendasikan. Termasuk Bapak Ibu bisa lihat, kita tes antioksidannya. Nah, ini kita pakai betadine. Nah, apakah di ketiga jenis air ini ya, dia bisa menetralisir keasaman di kelebihan radikal bebas ya. Ini ibaratnya oksidan Bapak Ibu ya. Nah, di tiga jenis air ini Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan warnanya kuning, berarti air ini tidak mengandung sifat antioksidan, dia tidak bisa menangkal radikal bebas. Nah, Bapak Ibu kita akan berikan masing-masing satu tetes. Nah, kita berikan satu tetes, satu tetes, satu tetes ya. Nah, ini satu tetes, masing-masing kita berikan satu tetes. Nah, kita aduk Bapak Ibu ya. Kita aduk. Nah, air di Cleo Demineral dia jernih. Ini jernih tapi kalau ini malah tetap kuning Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini ya, ini antara Cleo sama apa? Sama ini Cleo sama ini. Coba Bapak Ibu perhatikan mana yang lebih bening. Nah, ini yang Cleo, ini yang air galon tadi. Coba dekatin lagi. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu perhatikan yang lebih jernih nih yang sini ya. Nah, kalau misalnya layar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jadi antioksidan itu pun berpengaruh Bapak Ibu ya. Jadi saran saya nanti Bapak Ibu kalau yang memang mau paling aman, Bapak Ibu pengen nih masarin. Nah, apalagi kita ini punya strategi, teman-teman kita itu luar biasa Bapak Ibu. Saya dilihat di kelas khusus ada namanya Pak Evan itu ya. Dari mana itu dia? Dari Kalimantan Barat. Pak, bulan kemarin beliau jual 20 botol Izumi Alkabes, yang botolan Izumi, terus botolan Cleo-nya ini ratusan botol kali Bapak Ibu. Bahkan kalau ngecer ini juga untung banget ya. Ini paling satu botol ini 1.000. Bapak Ibu kasih satu tetes 500, 1.500. Teman-teman kita ini ada yang jual 3.000, ada yang jual 5.000. Nah, jadi satu botol Izumi Alkabis itu mereka bisa profit 700 sampai 800 ribu Bapak Ibu. Ya. Cuma sekali lagi ini dilakukan saat demo saja. Ya, Bapak Ibu jangan niat nanti taruh di toko dititip-titip Bapak Ibu jual, nggak boleh, satu melanggar dari BPOM itu sendiri ya. Kalau Bapak Ibu titip-titip di toko tadi ya, kemudian dan ini efektifnya ya di setelah kita teteskan di 5 sampai 7 hari. Ya kalau bisa di bawah 5 hari lebih bagus lagi ya. Jadi memang kita keperluannya saat demo. Jadi kemarin teman-teman kita pas saat demo Bapak Ibu sekalian, kan orang nggak pengen namanya orang mau coba Bapak Ibu. Kalau dia misalnya beli langsung 250 ribu ya mungkin berat. Tapi misalnya kita jual nih 5 botol 25 ribu. Ya mungkin Bapak Ibu buat promo. Pak, ini satu botolnya 10 ribu. Kalau Bapak beli 6, 30 ribu. Wah, pasti dia akan beli 6 Bapak Ibu. Kenapa? Nah, itulah strategi marketing. Sebenarnya kita pengennya niatnya jual 5 ribu. Kenapa? Orang-orang itu dia mau nggak mau rugi dia. Dihitung, oh beli satu 10 ribu, beli 6 30 ribu. Ya udah saya beli 6.
Padahal memang kita mau jual harganya 5.000 per botol. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalnya anggaplah ini contoh, anggaplah ini kan 200 sampai 250 tetes, memang tergantung tetesan. Anggaplah Bapak Ibu di 200 tetes misal. Di 200 tetes, kalau Bapak Ibu berikan di botol ini kan modalnya ini 1.000, ini 500. Berarti kan 1.500. Berarti Bapak Ibu ada profit 3.500. Kalau kali 200 tetes, Bapak Ibu dapat profit berapa? 700.000. Ya, cuma ini Bapak Ibu lakukan saat demo atau orang mau coba dulu. Saran saya, kenapa berikan di 6 botol? Ya minimal nanti untuk 1 hari 3 kali atau 2 kali. Nah, biar ada reaksi nanti Bapak Ibu tinggal follow up. Ya, nah itu kreativitas teman-teman. Dan saran saya juga nanti Bapak Ibu bisa fasilitasi. Ya, nih ada botol spray, ada botol. Nah teman-teman nih beli 1 botol ini kita kasih bonus. Nah, yang minat nanti boleh hubungi admin juga, bahkan ada promonya juga kita Bapak Ibu ya. Apa promonya nanti Bapak Ibu chat admin. Kenapa nanti Bapak Ibu diberikan bonus tambahan lain-lainnya. Ini saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Ini menarik nih Pak, ada sakit batu ginjal dan prostat setelah minum air Alkabes 3 hari dengan air mineral, efeknya tidak bisa buang air kecil pagi hari. Itu bagaimana solusinya? Sebenarnya ternyata pas beliau kencing itu Bapak Ibu ya buang air kecil itu keluar batunya. Nah, saya khawatir nih mungkin entah dia udah mulai mulai apa, mulai pecah batunya dan menyumbat saluran kencing itu harusnya didorong Bapak Ibu ya. Nah, Izumi Alkabes ini insya Allah nanti membantu. Saran saya sih dilanjutkan saja minumnya. Plus juga pH 7-nya juga diminum ya. Nah, khawatir dia udah mau keluar, ini nggak tuntas ya. Saran saya dilanjut saja minumnya ya. Pengalaman batu ginjal itu udah berapa kasus saya keluar batunya Bapak Ibu ya. Itu udah banyak kasus yang sudah kita tangani. Nah, untuk bajunya segala macam nanti di GSS saja ya, atau nanti mau order Kang Andika kayaknya hari pas GSS baru ready ya. Mudah-mudahan masih punya 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 kesempatan Bapak Ibu beli. Atau minimal di booking aja nomor admin nanti ya. Harga per botol. Nah, untuk Cleo ditetes disimpan lebih 7 hari ya memang Bapak Ibu nggak efektif ya. Saran saya sih air itu kalau udah ditetes jangan terlalu lama ya. Saya efektif paling 5 sampai 7 hari saja. Andri, Assalamualaikum. Ntar Pak ya, saya jawab di chat dulu. Bangun tidur pagi badan sakit-sakit semua Pak. Apa bisa dengan Alkabes? Sangat bisa Pak ya. Jadi konsumsi saja. Kalau yang pegel-pegel ya diminum. Kalau mau disemprotkan juga bisa. Nanti 60 mili diberikan 6 tetes ya. Jadi kalau ini 1 tetes 10 mili. Kalau berarti 60 mili berarti 6 tetes ya. Oke, ini ada juga ada pertanyaan untuk stroke ya. Untuk stroke nanti selain diminum boleh juga ditetes di bawah lidah di pagi hari. Nah, setelah ditetes bawah lidah, kemudian biarkan 3-5 menit terus diminum air demineralnya. Itu untuk kemudian berarti sehari ya 3 kali nanti ya. Itu untuk tambahnya. Kalau mau ditambah dengan Red One Boost jauh lebih bagus lagi. Untuk anak 8 tahun kena amandel gimana Pak? Nanti gunakan rumus sesuai dosis anak tadi berat badan dikali 30 mili dikali 30%. Dibuat larutan 200 mili 1 tetes ya. Eh, kulit yang mengelupas gimana Pak solusinya? Minum dosis pengobatan ya kategori 1 nanti disemprotkan di 1 mili 1 tetes 10 mili. Kalau botol ini 60 mili berarti 6 tetes ya. Nah itu. Oke, kemudian keponakan saya umur 9 tahun, diagnosa ginjal. Kalau proteinnya tinggi, badannya jadi bengkak. Nah, itu sebaiknya kalau 9 tahun ditetes bau lidah 3 sampai 5 menit, dibiarkan kemudian dibuang. Nah, untuk darah tinggi, dosis pengobatan kategori 1 boleh di pas saat bangun tidur tetes bau lidah. Kalau tidak ada gagal ginjal diminum, kalau ada gagal ginjal dikumur, dibuang. Kemudian untuk alergi sama Izumi Alkabes nanti semprotkan bagian yang gatalnya ya. Untuk menurunkan berat badan tadi rumusnya 50% pH 7, 50% pH basah. Jadi timbang dulu berat badannya dikali 30 mili. Contoh berat badannya 80 kilo kali 30 mili berarti 2,4 liter. Dibagi 2, 1,2 liter pH 7, 1,2 liter pH basah ya. Kemudian penyakit tumor kategori 2 ya, sesuai dari ditunjuk.
saya isi ulang, saya teteskan satu tetes di airnya, tapi anak saya sering batuk. Kenapa ya, Pak? Ya, kalau proses batuk bisa jadi proses detox ya. Nah, itu dilanjutkan saja. Gagal ginjal 65 tahun ya. Nah, ini kos bau lidah.